Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor satu hanya di Ivan Studio tentunya. Dan tidak lupa untuk terus berkarya aja dulu. Oke ma bro, kita kembali lagi di tips singkat atau tips Cubase. Pada kesempatan kali ini menjawab pertanyaan lagi dari teman-teman. Jadi aku baca-baca selalu komentar-komentar kalian teman-teman. Buat kalian yang pengen tanya-tanya langsung saja tulis di kolom komentar, tidak usah ragu. Aku pasti baca dan aku akan jawab, aku akan bales. Kalau perlu aku akan buatkan videonya seperti ini gitu. Oke teman-teman, jadi pertanyaan kali ini adalah, Bang, bagaimana caranya ketika kita take vokal ya, ketika kita take vokal itu si vokalis atau orang yang rekaman itu bisa request di headphone-nya itu pengen monitoringnya itu enak. Enaknya bagaimana? Nah, biasanya si vokalis itu sudah minta untuk coba dikasih reverb, coba dikasih delay-nya biar dia monitoringnya tuh nggak mentah gitu teman-teman. Jadi biar dia mendengarkan suaranya itu udah bagus ya, kayak manggung mungkin ya, atau kayak karaokean. Jadi dia nyaman ketika take vokal. Nah itu sangat-sangat simpel sekali teman-teman, sangat-sangat gampang sekali. Kalian tidak usah pakai cara-cara yang ribet, yang jelimet, yang susah gitu. Sebenarnya ada caranya ketika kita mau routing sebagai take vokal itu dengan cue, dengan monitoring dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini aku mempraktekkan yang paling sederhana saja, yang paling simple, karena di Ivan Studio itu kita mengajarkan atau kita ya berdiskusi yang simple-simple saja gitu. Oke, langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Jadi caranya sangat mudah teman-teman. Ketika kalian mau take vokal, kalian kan pasti membuat track vokalnya dong. Kalian sudah bisa ya, kalian sudah bisa. Ibaratkan kita tambah di sini. Aku contohkan dengan mikrofonku yang aku pakai ini saja, yaitu ada di input 7 kayaknya. Nah, contoh misal gini, kita lead vokal gitu ya. Nah, ini adalah track vokal yang kita mau rekam gitu ya. Biasanya kita langsung rekam saja di sini, tek gitu. Nah, ini kan sudah merekam sebenarnya teman-teman. Jig 1 2 3, jig 1 2. Nah, ini kan sudah masuk ya, sinyalnya sudah ada, jig. Nah, inilah yang biasa kalian lakukan. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat untuk track monitornya? Nah, ini membuat track monitornya dulu ya, teman-teman. Supaya ya step by step kalian tidak kebingungan. Jadi caranya membuat monitornya itu kalau aku, teman-teman, sangat sederhana sekali. Kalian tinggal buat satu track lagi. Inputnya sama, dari mikrofon yang sama, dari channel yang sama tentunya. Atau kalian bisa duplikat saja di sini. Kalian duplikat track input yang sudah kalian buat tadi. Nah, kalian tinggal rubah di sini menjadi monitoring vokal. Sudah. Nah, ini yang untuk kalian record itu di track yang ini. Di track yang lead vokal tadi ya, ini tetap nih. Jig 1 2, jig 1 2 tes. Nah, yang ini kalian gunakan untuk monitoringnya. Tentunya harus kalian buka, berarti di sini ada monitor nih. Kalau di DAW lain mungkin ada juga seperti ini, atau ada di tab lain atau di tools lain. Nah, kalian cari aja. Tapi intinya kan untuk membuka monitoring ya, seperti kalian kalau membuat track monitoring seperti biasanya gitulah ya. Kalian buka saja. Nah, jig. Nah, ini sudah masuk kan? Ini tracknya, ini sebagai track yang direcord, ini sebagai track yang kalian gunakan sebagai monitoring. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Jadi kan sudah selesai, monitornya sudah terbuka. Nah, ini aku matikan dulu OBS-nya. Nah, kalian full mendengar dari sini ya. Semoga keras. Kita perlu tambah jig. Nah, ini ya. Nah, kalian sudah mendengar dari sisi di track monitornya sini. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan efek-efek yang diperlukan si vokalis atau orang yang take di ruang take gitu, untuk mendengarkan hasilnya atau mendengarkan kualitas suara yang bagus. Kalian tinggal insert saja di sini teman-teman. Kalian insert reverb, misalkan kalian butuh reverb, ya sudah, kalian tinggal masukkan saja reverb di sini. Contoh aja. Nah,
Cek cek cek. Ini kan reverbnya sudah masuk. Cek, halo, cek. Cek, tinggal kalian atur. Pengen seberapa si vokalisnya itu? Cek, cek. Oke, kalian tanya, sudah cukup Mbak vokalis, Mas vokalis gitu. Cek 1. Loh, sambil dia bernyanyi. Nah, ini kan sudah reverbnya sudah bekerja. Cek, cek. Low. Nah, monitoringnya sekarang sudah dengan efek yang sesuai. Tinggal kalian recordnya di sini, jangan di sini. Nah, ini yang teman-teman bingung. Berarti nanti reverbnya ikut ke record dong, Mas? Ya enggak, kan kalian di sini enggak ada apa-apanya. Nih, di track ini kan tidak ada apa-apanya. Yang kalian oprek di track monitoringnya. Kalian recordnya tetap di sini. Nah, record lah. Cek 1 2, track 1 record. Cek low, monitoring dengan reverb, tapi hasil rekamannya tidak dengan reverb. Cek. Mari kita dengar. Cek 1 2, track 1 record. Mentah kan? Cek low, monitoring dengan reverb, tapi hasil rekamannya tidak dengan reverb. Cek. Nah, hasilnya tetap mentah kan teman-teman. Jadi reverbnya tidak terekam. Di sini kalian bisa masukkan apapun itu tadi. Salah satu contohnya ya reverb. Cek, hello, cek. Atau misalkan vokalisnya minta, Mas kurang high nih vokalku. Ya kalian atur aja EQ-nya dulu gitu kan. Cek, low. Nah, sudah nih, high-nya sudah diangkat. Cek. Nah, kurang enak Mas vokalnya. Cek. Jadi hasil ini hanya sebagai monitoring orang yang take saja, tapi hasil rekamnya tetap mentah. Cek 1 2, track 1 record. Nah, tetap mentah. Cek low, cek. Nah, gitu. Jadi sesimpel itu aja. Nah, tapi ini banyak sekali yang bingung ketika aku jawab, banyak dengan balesin di komen atau di grup itu tetap masih banyak yang bingung. Padahal ya hanya sesimpel ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Nah, aku sekarang mau tunjukkan ini supaya lebih jelas lah buat kalian. Jadi cara aku membuat monitoring sistem tuh ya hanya seperti ini. Track mana yang kita rekam, tinggal kita duplikat, kemudian kita bukalah channel monitornya. Selesai. Cek low, cek. Nah, kalau yang ini kan tetap mentah. Cek low, cek. Nah, ketika kita buka monitornya yang ini tetap mentah. Cek low. Karena kita tidak proses. Makanya kita rekamnya di sini. Monitornya di sini. Gitu. Misalkan ini nanti jadi track gitar. Ininya dry, track gitarnya tanpa efek, tanpa plugin, clean gitu ya. Nah, tapi kita mau ketika take-nya itu ada distorsinya, ya kita taruh distorsinya di sini, di track yang kedua, di duplikatnya. Tapi hasil rekamannya tetap clean, tetap dry. Jadi kita masih bisa otak-atik lagi, distorsinya masih kita bisa gonta-ganti pluginnya dan lain sebagainya. Jadi ini tidak berlaku hanya di vokal saja, tapi di instrumen apapun. Itu mau gitar, mau piano dan lain sebagainya bisa. Ini kan keperluannya hanya untuk monitoring saja. Begitu teman-teman. Ya, jadi cukup simpel bukan? Cukup sederhana, cukup singkat videonya. Tapi semoga bisa menjawab keluh kesah kalian selama ini tentang monitoring itu bagaimana sih. Karena biasanya ya itu vokalis itu di ruang take itu mintanya ya senyaman mungkin, seenak mungkin, supaya dia bernyanyinya ada feel-nya, dia bisa merasakan vibes-nya seperti di panggung, mungkin seperti live, seperti karaoke dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mentreatment semaksimal mungkin. Tapi kita sebagai engineer kan perlu data yang masih benar-benar mentah, masih benar-benar natural, transparan. Jadi kita butuh yang sementah mungkin, sedangkan di ruang take butuh yang seenak mungkin. Nah, itu kan dua hal yang sangat berbeda. Makanya kita perlu membuat dua track yang berbeda juga seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya, oke, segitu aja, cukup simple, cukup singkat. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan kalian dan teman-teman di sini. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi yang lainnya apapun itu tanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan aku buatkan videonya seperti ini. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu.
See you teman-teman, God bless you.